Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Hendrawati Hartini Kasing, NPM 20 30 21 17. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai UAS Lab Akuntansi Keuangan dengan judul memahami lebih dalam tentang akun real dan akun nominal. Baik, kita mulai dari akun nominal. Untuk akun nominal, laporan keuangan dimasukkan dalam laporan laba rugi. Unsur utama dalam membuat laporan laba rugi yakni pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Berbagai laba dalam laporan neraca laba rugi. Yang pertama, laba kotor adalah ukuran pendapatan langsung dari perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua, laba operasi, yaitu selisih penjualan, biaya, dan beban operasi perusahaan. Yang ketiga, laba sebelum pajak, yaitu laba sebelum pajak penghasilan berdasarkan SAK. Yang keempat, laba bersih, yaitu penjualan bersih terhadap HPP yang dikurangi beban operasional dan pajak penghasilan. Dan yang kelima, laba operasi berjalan, yaitu aktivitas bisnis dalam periode berjalan setelah pajak dan bunga. Disebut juga laba sebelum pos luar biasa. Bentuk laporan laba rugi. Ada dua bentuk laporan laba rugi yang umumnya dipergunakan dalam aktivitas pelaporan keuangan perusahaan, yaitu single step dan multi step. Dalam bentuk single step, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi yang ditempatkan pada bagian awal laporan laba rugi diikutkan dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. Untuk laporan multi-step, laporan ini memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Pengungkapan laba operasional akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidental. Format laporan laba rugi. Untuk format penulisan hampir sama dengan penyusunan laporan lainnya, yaitu pada header dituliskan identitas perusahaan, jenis laporan keuangan yang disajikan, dan periode tahun laporan. Komponen utama yang dimuat dalam laporan laba rugi adalah total pendapatan, total beban, dan laba atau rugi. Komponen total pendapatan dan total beban diperoleh dari kolom laba atau rugi pada neraca saldo atau kertas kerja. Komponen laba atau rugi merupakan selisih dari total pendapatan dan total beban. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka diakui sebagai laba. Dan jika sebaliknya, yaitu apabila pendapatan lebih kecil daripada total beban, maka diakui sebagai rugi. Persiapan menyusun laporan laba rugi. Membuat jurnal transaksi. Urutannya yakni akun pendapatan, beban, dan turunannya. Lalu 1. Dicatat ke buku besar. 2. Laporan disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau setelah neraca lajur atau penyusunan kertas kerja. 3. Seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. Hal ini karena terdapat kolom-kolom yang berasal dari kertas kerja. Yang keempat, beban diambil dari kolom neraca. Sementara laba rugi adalah selisih dari total pendapatan dan total beban. Yang kelima, ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka akan terjadi laba. Sementara pendapatan total yang lebih kecil daripada beban, maka rugi. Berikut contoh format membuat laba rugi perusahaan dagang dan jasa. Contoh format laporan laba rugi single step. Pendapatan total dan keuntungan serta kegiatan operasional ditempatkan di awal, lalu kemudian diikuti dengan beban dan kerugian dalam kegiatan operasional. Dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan dan beban yang dimiliki perusahaan. Laba atau rugi perusahaan diketahui dengan mencari selisih antara pendapatan dan beban. Contoh formatnya bisa kita lihat seperti pada gambar. Berikut contoh membuat laporan perusahaan jasa dengan metode single step. PT Jasa Sejahtera
Laporan laba rugi periode Maret 2020. Untuk pendapatan, penjualan bersihnya sebesar 800 juta. Pendapatan sewanya 20 juta. Sehingga dari 80 juta dikurangi 20 juta menghasilkan total pendapatan sebesar 780 juta. Dan berikutnya beban. Harga pokok penjualannya sebesar 300 juta. Beban pokok penjualan sebesar 300 juta, beban penjualannya sebesar 15 juta, beban administrasi sebesar 10 juta, beban bunga sebesar 5 juta, beban lain-lain bersih sebesar 5 juta, sehingga total bebannya menjadi 335 juta. Dari total pendapatan 780 juta dikurangi total beban 335 juta menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 445 juta. Dari laba sebelum pajak sebesar 445 juta dikurangi dengan laba sesudah pajak sebesar 111.150.000 menghasilkan laba bersih sebesar 333.750.000. Berikut contoh laporan laba rugi multi-step. Dilakukan dengan memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta memisahkan antara beban usaha dan beban lain di luar usaha. Selanjutnya, untuk mengetahui laba atau rugi bersih, kedua sisi dibandingkan dan dicari selisihnya. Laporan laba operasi menunjukkan perbedaan aktivitas biasa dan tidak biasa atau insidental. Berikut contoh membuat laporan laba rugi perusahaan dagang dengan metode multi-step. PT Dagang Sejahtera, laporan neraca laba rugi periode April 2020. Pendapatan penjualan bersihnya sebesar 800 juta, retur penjualan dan pengurangan harganya sebesar 40 juta, diskon penjualannya sebesar 20 juta, sehingga menghasilkan pendapatan penjualan bersih sebesar 740 juta. 740 juta ini didapat dari penjualan bersih sebesar 800 juta, ditambah retur penjualan dan pengurangan harga sebesar 40 juta sehingga menjadi 840 juta, dikurangi diskon penjualan sebesar 20 juta sehingga menghasilkan pendapatan penjualan bersihnya 740 juta. Harga pokok penjualan persediaan awalnya 15 juta, pembeliannya 300 juta, beban bangkrutnya 10 juta, sehingga dari 15 juta ditambah 300 juta ditambah 10 juta menghasilkan barang tersedia untuk dijual sebesar 325 juta. Persediaan akhirnya sebesar 25 juta, sehingga dari barang tersedia untuk dijual 325 juta dikurangi persediaan akhirnya 25 juta menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 300 juta. Dari pendapatan penjualan bersih 740 juta dikurangi harga pokok penjualan 300 juta menghasilkan laba operasi sebesar 440 juta. Beban operasi, beban penjualan, gaji penjualan 5 juta, beban iklan 5 juta, beban penjualan lain 5 juta, beban administrasi umum, gaji karyawan dan bagian kantor 10 juta, beban asuransi 1 juta, beban penyusutan dan amortisasi 4 juta, beban piutang tak tertagih 2 juta, beban umum lainnya 3 juta. Dari semua beban ini dijumlahkan menghasilkan total beban administrasi sebesar 35 juta. Dari harga pokok penjualan sebesar 440 juta dikurangi total beban administrasi sebesar 35 juta menghasilkan laba operasi sebesar 405 juta. Dari laba operasi sebesar 405 juta ditambah pendapatan dan keuntungan lain terdiri dari pendapatan bunga 15 juta dan keuntungan atas penjualan investasi 20 juta dikurangi beban dan kerugian lain-lain terdiri dari beban bunga 5 juta dan kerugian atas penjualan peralatan 20 juta ditambah laba sebelum pajak penghasilan sebesar 433 juta dikurangi pajak penghasilan sebesar
108.250 menghasilkan laba bersih sebesar 324.750. Laporan keuangan untuk akun real dimasukkan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan: yang pertama aset, yang kedua hutang atau liabilitas, dan yang ketiga ekuitas. Berikut kegunaan laporan posisi keuangan. Yang pertama, dengan memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas, laporan posisi keuangan memberikan dasar untuk menghitung tingkat imbal hasil dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk menilai risiko-risiko dan masa depan arus perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Untuk format laporan posisi keuangan, IFRS tidak menentukan urutan atau format di mana perusahaan menyajikan pos yang ada dalam laporan posisi keuangan. Dengan demikian, beberapa perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu, diikuti oleh ekuitas dan kemudian liabilitas. Secara umum, perusahaan menggunakan bentuk akun atau bentuk laporan untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Yang berikut, contoh bentuk akun. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2011. Aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang, investasi pada efek yang dimiliki untuk penagihan 82 juta, tanah yang dimiliki untuk pembangunan masa depan 5.500.000, sehingga dari 82 juta ditambah 5.500.000 menjadi 87.500.000. Yang berikutnya aset tetap terdiri dari tanah sebesar 125 juta, gedung sebesar 975.800.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 341.200.000 sehingga menjadi 634.600.000. Dari tanah 125 juta dikurangi akumulasi penyusutan 634.600.000 menghasilkan total aset tetap sebesar 759.600.000. Aset tak berwujud terdiri dari biaya pengembangan yang dikapitalisasi sebesar 6 juta, goodwill sebesar 66 juta, dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi lainnya sebesar 28 juta. Sehingga dari 6 juta ditambah 66 juta ditambah 28 juta menghasilkan 100 juta. Dari aset tidak lancar sebesar 87.500.000 ditambah total aset tetap 759.600.000 ditambah aset tak berwujud sebesar 100 juta menghasilkan total aset tidak lancar sebesar 947.100.000. Yang berikutnya aset lancar terdiri dari persediaan sebesar 489.713, biaya dibayar di muka sebesar 16.252, piutang usaha sebesar 165.824, dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar 1.850 sehingga menjadi 163.974. Investasi jangka pendeknya sebesar 51.030 dan kas dan setara kas sebesar 52.485 dijumlahkan menghasilkan total aset lancar sebesar 773.454. Dari total aset tidak lancar sebesar 947.100 ditambah total aset lancar sebesar 773.454 menghasilkan total aset sebesar 1.720.554. Berikutnya untuk ekuitas dan liabilitas. Ekuitas terdiri dari modal saham preferen sebesar 300 juta, modal saham biasa sebesar 400 juta, premi saham preferen sebesar 10 juta, premi saham biasa sebesar 27 juta, saldo labanya sebesar 170.482. Akumulasi penghasilan komprehensif lain dikurangi saham treasury sebesar 8.650 sehingga ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik sebesar 886.582. Hak minoritasnya sebesar 13.500 sehingga total ekuitas sebesar
900.082. Liabilitas jangka panjang, liabilitas obligasi yang jatuh tempo pada 31 Januari 2020 sebesar 425 juta. Provisi yang berkaitan dengan pensiun sebesar 75 juta, sehingga total liabilitas jangka panjang sebesar 500 juta. Liabilitas jangka pendek, wesel bayarnya sebesar 80 juta, utang usahanya sebesar 197 juta 532, utang bunga sebesar 20 juta 500, utang gaji dan upah sebesar 5 juta 560, provisi yang berkaitan dengan jaminan sebesar 12 juta 500, penerimaan deposito dari pelanggan sebesar 4 juta 380, dijumlahkan menghasilkan total liabilitas jangka pendek sebesar 320 juta 472. Dari total liabilitas jangka panjang 500 juta dikurangi total liabilitas jangka pendek 320 juta 472 menghasilkan total liabilitas sebesar 820 juta 472. Untuk total ekuitas sebesar 900 juta 82 dikurangi total liabilitas sebesar 820 juta 472 menghasilkan total ekuitas dan liabilitas sebesar 1.720 juta 554. Berikut ada contoh soal. Pioneer Advertising Agency neraca saldo disesuaikan 31 Oktober 2011. Akun kas di debit 80 juta, piutang usaha 74 juta. Penyisihan piutang tak tertagih di kredit sebesar 1.600.000, perlengkapan iklan di debit sebesar 10 juta, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 5.500.000, peralatan kantor di debit sebesar 50 juta. Akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit sebesar 400, wesel bayar di kredit sebesar 50 juta, utang usaha di kredit sebesar 25 juta, pendapatan jasa diterima di muka di kredit sebesar 8 juta, utang gaji di kredit sebesar 6 juta, utang bunga di kredit sebesar 5 juta, modal saham biasa di kredit sebesar 100 juta, saldo labanya 0. Untuk dividen di debit sebesar 5 juta, pendapatan jasa di kredit sebesar 106 juta, beban gaji di debit sebesar 46 juta, beban pendapatan iklan di debit sebesar 15 juta, beban sewa di debit sebesar 9 juta, beban asuransi di debit sebesar 500, beban bunga di debit sebesar 500, beban penyusutan di debit sebesar 400, beban piutang tak tertagih di debit sebesar 1.600.000. Sehingga dijumlahkan jumlah debitnya sebesar 297.500.000 dan jumlah di kreditnya juga sebesar 297.500.000. Dari neraca saldo disesuaikan di atas, buatlah laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Baik, untuk laporan laba rugi, Pioneer Advertising Agency (PNC), laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2011. Pendapatan jasanya sebesar 106 juta. Beban gajinya sebesar 46 juta, beban perlengkapan iklannya sebesar 15 juta, beban sewa sebesar 9 juta, beban asuransinya sebesar 500, beban bunga sebesar 500, beban penyusutan sebesar 400, beban piutang tak tertagih sebesar 1.600.000. Dari semua beban ini dijumlahkan sehingga menghasilkan total beban sebesar 73 juta. Dari pendapatan jasa sebesar 106 juta dikurangi dengan total beban 73 juta ini menghasilkan laba neto sebesar 33 juta. Untuk membuat laporan posisi keuangan, kita harus terlebih dahulu membuat laporan saldo rugi. Pioneer Advertising Agency (INC), laporan saldo rugi untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2011. Saldo laba 1 Oktobernya 0, ditambah laba neto dari laporan laba rugi di atas sebesar 33 juta sehingga laba netonya tetap sebesar 33 juta. Dikurangi dividen sebesar 5 juta sehingga saldo laba 31 Oktobernya menjadi 28 juta. Saldo laba 31 Oktober sebesar 28 juta ini akan dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Berikut laporan posisi keuangan.
Pioneer Advertising Agency INC, laporan posisi keuangan 31 Oktober 2011. Pertama, untuk aset. Peralatan kantornya sebesar 50 juta dikurangi akumulasi penyusutan 400 sehingga menjadi 49.600. Perlengkapan iklannya sebesar 10 juta, asuransi dibayar di muka sebesar 5.500.000. Piutang usahanya sebesar 74 juta dikurangi penyisihan sebesar 1.600.000 sehingga menjadi 72.400. Kasnya 80 juta. Total asetnya sebesar 217.500.000. Untuk ekuitas dan liabilitas. Ekuitasnya terdiri dari modal saham biasa sebesar 100 juta dan saldo labanya sebesar 28 juta. Saldo laba ini diambil dari laporan saldo laba di atas tadi. Dari modal saham biasa sebesar 100 juta ditambah saldo laba sebesar 28 juta menghasilkan total ekuitas sebesar 128 juta. Untuk liabilitas terdiri dari wesel bayar sebesar 50 juta, utang usaha sebesar 25 juta, pendapatan jasa diterima di muka sebesar 8 juta, utang gaji sebesar 6 juta, dan utang bunga sebesar 5 juta. Semua liabilitas ini dijumlahkan menghasilkan total liabilitas sebesar 89.500.000. Dari total ekuitas sebesar 128 juta ditambah dengan total liabilitas sebesar 89.500.000 menghasilkan total ekuitas dan liabilitas sebesar 217.500.000. Kesimpulannya, akun real adalah sekelompok akun yang ditulis dan dilaporkan dalam bentuk neraca di dalam setiap laporan keuangan perusahaan. Beberapa kelompok yang termasuk dalam akun real adalah aset atau harta, hutang atau kewajiban, dan juga modal perusahaan. Sedangkan akun nominal adalah kelompok akun yang transaksinya ditulis dalam laporan laba rugi, di dalamnya terdiri dari pendapatan atau penjualan dan juga beban perusahaan.